Halo Hoppers, apa kabarnya semuanya? Kami terus berdoa setiap kita berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita beribadah dari rumah sebagai salah satu bentuk dukungan kita kepada program pemerintah, yaitu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Saya percaya sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi hadirat yang sama, Tuhan yang sama, Dia mampu hadir di mana tempat kita berada asalkan kita membuka hati bagi kuasanya bekerja di antara kita. Sebelum kita beribadah, mari kita akan berdoa. Mari bersatu hati berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Engkau karuniakan bagi setiap kami anak-anak muda dimanapun kami berada hari ini. Tuhan, pada sore ini, hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Dan biarlah Engkau hadir di mana tempat kami berada. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemulihan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya.
biarlah semua
kasih-Mu lebih dari cukup bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya, biarlah apa yang menjadi masa depan kami, pengharapan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, semua yang tidak pernah gagal, rencana-Mu indah bagi kehidupan kami Tuhan. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Sungguh kami percaya bahwa masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai Hover semuanya, senang sekali bisa bertemu dan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak Hover semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya penuh dengan sukacita. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah hari ini tema firman Tuhan kita adalah excellent, di atas rata-rata. Oke?
walaupun kita masih muda, kita harus menjadi anak-anak yang di atas rata-rata. Mungkin hari ini ada yang bertanya, apa sih yang dimaksudkan Kak Vita di atas rata-rata? Apa sih yang dimaksudkan Kak Vita tentang excellent? Nah, Kak Vita mau kasih gambaran sedikit ya. Nah, excellent atau di atas rata-rata ini itu adalah kalimat yang sering dipakai untuk menunjukkan kehidupan dari orang-orang yang sukses dalam karir. Orang-orang yang sukses dalam pendidikan. Nah, orang-orang yang sukses dalam kehidupannya, bahkan yang memiliki skill yang luar biasa. Ya, mungkin sering kali kita melihat YouTuber, contohnya ya, banyak subscribernya. Terus wah terkenal banget. Nah, orang-orang yang seperti itu bagi manusia, bagi dunia ini adalah orang-orang yang di atas rata-rata. Nah, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi idola. Nah, siapa di sini yang idolanya K-pop? Pasti banyak yang mengidolakan opa-opa Korea, bener kan? Nah, seperti itulah adik-adik ya, orang-orang yang di mata dunia dikatakan di atas rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kelebihan yang sangat menonjol dalam kehidupannya, yang dapat membuat dia menjadi pusat perhatian, menjadi idola ya, karena prestasinya mungkin yang banyak, karena pencapaian-pencapaiannya yang di atas rata-rata itu, maka mereka dikasih suatu eh, predikat oleh orang-orang yang melihat, wah mereka ini orang yang di atas rata-rata. Mereka tuh excellent lah pokoknya. Nah tetapi mari kita melihat, apakah orang yang hidupnya terlihat sukses dalam karir, apakah orang yang hidupnya terlihat pendidikan, sukses dalam pendidikan, sukses dalam memiliki tingkat kemapanan hidup yang tinggi, sukses dalam banyak hal, itu dapat dikatakan mereka sudah mencapai kehidupan yang excellent atau kehidupan yang di atas rata-rata? Nah, kakak bisa katakan belum tentu. Belum tentu, walaupun terlihat mereka sepertinya orangnya tuh, wah sukses banget lah semuanya punya. Semuanya di atas rata-rata, mulai dari merek tasnya, merek sepatunya, bajunya, wah merek make upnya semua di atas rata-rata. Kualitas hidupnya terlihat wah luar biasa sekali ya. Tetapi belum tentu dia memiliki excellent dalam hidupnya, memiliki kualitas di atas rata-rata dalam hidupnya. Mengapa kakak bisa katakan demikian? Karena kita melihat ada banyak sekali kasus yang terjadi di mana artis yang memiliki kehidupan yang terlihat excellent, terlihat sempurna, terlihat luar biasa, terlihat di atas rata-rata ya. Tetapi kemudian mengakhiri kehidupannya hanya karena depresi, merasa sendiri, merasa tidak diterima padahal sudah operasi plastik ya sana sini supaya wajahnya itu menjadi wajah yang dapat dinilai orang di atas rata-rata. Di atas rata-rata kegantengan, di atas rata-rata kecantikan seperti itu ya. Excellent. Ya, tetapi kita melihat banyak artis-artis yang memilih untuk mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Kenapa? Depresi. Depresi dalam kesempurnaan hidup yang kita lihat, yang mereka tampilkan di depan orang-orang, di depan penggemar. Ternyata kehidupan sebenarnya mereka, hati mereka, kehidupan mereka, hati mereka tidak berada di dalam kualitas di atas rata-rata. Nah, semua yang mereka tampilkan adalah sebuah hiasan saja untuk menyenangkan mata penggemarnya. Begitupun dengan orang-orang yang hidupnya terlihat sangat mapan dan sepertinya sempurna. Belum tentu mereka memiliki kehidupan yang excellent, kualitas hidup yang di atas rata-rata. Nah, mungkin adik-adik berpikir sekarang, loh mereka aja yang terlihat excellent, belum tentu mempunyai kualitas hidup di atas rata-rata. Bagaimana dengan saya nih? Kulit pas-pasan, wajah pas-pasan ya, di bawah rata-rata malahan. Di sekolah tidak menjadi orang yang dilihat oleh teman-teman, kepintaran juga di bawah rata-rata mungkin atau cuman rata-rata, tidak menjadi orang yang digandrungi banyak orang, tidak menjadi orang yang mungkin bahkan teman pun sangat jarang. Karena kenapa? Karena aku dinilai orang semuanya rata, rata nilainya,
rata kecantikan, rata kegantengan. Tidak ada yang istimewa Kak dalam kehidupanku. Itu kan. Apalagi saya Kak, bagaimana saya mau hidup di atas rata-rata. Sementara firman Tuhan sore hari ini berkata bahwa excellent, hidup di atas rata-rata, memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Nah, kita melihat di sini ya, excellent di atas rata-rata yang seperti apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan menuliskan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita melihat di sini ya, Allah menciptakan manusia dengan kualitas hidup yang excellent. Amin? Amin dong. Pada mulanya Allah menciptakan kita dengan kualitas hidup yang excellent. Dari antara semua makhluk ciptaan Tuhan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang di atas rata-rata, melebihi ciptaan yang lain. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain Tuhan cuma berfirman, jadilah, berfirman, jadilah, berfirman, jadilah. Manusia dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri, bentuk, diambil, dibentuk, ditiupkan nafas. Memiliki gambar Allah. Oh, gambar oleh Allah. Wah, Tuhan berkata, kita diciptakan seturut dan segambar oleh Allah. Wah, berarti saya harus jenggotnya tebal atau rambutnya panjang, bukan seperti itu ya. Atau apakah saya harus berpenampilan seperti orang Yahudi? Seperti yang saya lihat di film-film? Oh, bukan seperti itu. Nah, yang dimaksudkan Tuhan, yang dimaksudkan ayat firman Tuhan ini, kita diciptakan Tuhan dengan excellent, seturut dan segambar dengan Allah, itu adalah tentang karakter Tuhan. Tentang citra Tuhan, citra Allah dalam kehidupan kita. Manusia memiliki citra Allah, manusia memiliki karakter Allah yang sempurna. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagaimana Allah itu adalah kudus, kita diciptakan seperti itu. Kudus. Seperti Allah kudus. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah excellent, inilah kehidupan, kualitas hidup di atas rata-rata yang dimaksudkan dalam Alkitab. Bukan cuma sekedar kulitnya aja kelihatan, cantiknya di atas rata-rata, gantengnya di atas rata-rata, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan kebobrokan, keruntuhan mental, keruntuhan hati, ya, yang membuat di luarnya bagus, sentuh sedikit langsung rontok. Tidak bisa bertahan. Kualitas hidup yang tidak di atas rata-rata. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu excellent. Dengan ciptaan yang lain, manusia itu di atas rata-rata. Nah, tetapi kita melihat bersama manusia karena kesalahannya sendiri melanggar peraturan yang diberikan Allah, maka manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kesempurnaan, kehilangan citra yang excellent tadi yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia. Ya, bahkan kehilangan kekudusan, ya. Yang tadinya manusia berkuasa atas binatang-binatang, atas semua ciptaan yang ada di dunia ini, dan manusia kehilangan citra Allah itu. Kehilangan kehidupan, kualitas yang di atas rata-rata itu. Kehilangan kualitas kehidupan yang seturut dan segambar dengan Tuhan. Excellent,
kehilangan itu. Dan kemudian jadi seperti sekarang ini, di mana adik-adik merasa saya tidak bisa sempurna Kak, saya tidak bisa menjadi orang yang excellent Kak, saya tidak bisa hidup di atas rata-rata. Saya ini seorang pengecut, gimana mau hidup di atas rata-rata Kak? Saya tidak mampu Kak. Hari ini saya bilang berkomitmen kepada Tuhan, saya ingin punya kualitas hidup di atas rata-rata. Besoknya saya sudah tidak bisa. Sempurna dalam satu bagian hidup aja nggak bisa, apalagi mau excellent, mau di atas rata-rata dalam seluruh aspek kehidupan. Itu kayaknya bukan aku deh. Itu kayaknya sulit deh untuk saya lakukan. Udahlah aku nyerah aja lah. Nah mari kita belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama-sama. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah tidak memiliki lagi kualitas hidup yang seperti itu, bahkan yang ditampilkan oleh manusia sekarang tidak dapat dikatakan excellent atau di atas rata-rata karena tidak di semua kehidupan mereka bisa menjadi excellent. Ada yang menampilkan yang hal-hal yang baik, yang excellent, tapi ternyata dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka, mereka adalah orang yang sangat rapuh. Nah, percayakah adik-adik, percayakah Hoper semuanya, percayakah kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan darinya itu mampu memiliki hidup yang excellent. Amin. Mampu menjadi pribadi yang memiliki kualitas hidup di atas rata-rata dalam segala aspek hidupnya. Apakah adik-adik percaya hal itu dapat terjadi dalam kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik percaya hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Memang untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas hidup di atas rata-rata, pribadi yang excellent tadi tidak segampang membalik telapak tangan. Tetapi Tuhan mampu untuk memulihkan kehidupan kita. Ya, memulihkan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent seperti pertama dia menciptakan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata. Nah, kemudian mungkin kita berpikir, duh Kak, iya saya tahu sih firman Tuhan bilang seperti itu, tapi saya masih bingung nih, gimana caranya? Emang sih gampang bilang kayak begitu, kembali seperti Tuhan menciptakan kita. Kuduslah sebab Allah itu kudus. Memang sih gampang Kak, tapi gimana caranya? Bingung, saya harus mulai dari mana? Nah, yang pertama, cara yang pertama untuk kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang hidup excellent, memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Ya, yang pertama adalah perhatikan diri kita masing-masing. Perhatikan dirimu, kakak juga perhatikan diri kakak sendiri. Apakah kita sudah mengerti bahwa diri kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah yang sempurna. Ya, seperti yang tertulis tadi dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita harus memperhatikan diri kita. Apakah diri kita ini sudah mengenal, sudah mengerti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang Tuhan ciptakan seturut dan segambar dengannya, yang Tuhan ciptakan memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Kalau kita mengerti akan hal itu, maka kita yakin bahwa kita dapat melakukan semua hal dalam kehidupan kita dengan kualitas hidup di atas rata-rata. Kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah gambaran, diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Wah, Tuhan itu kudus. Saya harus mengerti bahwa saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti. Walaupun saya masih muda, saya harus hidup seturut dengan firman Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Saya sudah berada dalam keselamatan itu. Dan sekarang apa yang harus saya kerjakan? Berjalan menuju kepada kesempurnaan sedikit demi sedikit. Ya. Karena orang-orang dunia berusaha untuk menjadi excellent, berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang di atas rata-rata, itu dengan usaha mereka sendiri. Itu dengan cara mereka sendiri. Walaupun kehidupannya habis-habisan, ya, tetapi mereka berusaha untuk meng-up diri mereka dengan cara operasi plastik dan lain-lain sebagainya untuk menjadi orang yang memiliki kualitas hidup di atas rata-rata, diakui oleh banyak orang. Tetapi kita beda. Kita memiliki kualitas hidup di atas rata-rata.
kita menjadi pribadi yang excellent kalau kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ada Tuhan yang menciptakan kita. Ada Tuhan yang membentuk kita, ya. Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita sedikit demi sedikit. Ya, jangan melihat kakak sekarang sudah hamba Tuhan lalu kalian berpikir, wah kakak nih, Kak Vita nih, pengerja-pengerja nih sudah excellent, memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Tidak, kami juga masih sangat-sangat belajar untuk menjadi excellent. Ya, ada banyak hal yang kami rubah dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Melakukan firman Tuhan, sedikit demi sedikit bagian-bagian hidup diubahkan oleh Tuhan menjadi yang dari tadinya kualitas hidupnya tidak excellent, di bawah rata-rata, lalu Tuhan angkat sedikit demi sedikit. Tuhan ubahkan sedikit demi sedikit menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang excellent. Itu akan menjadi proses seumur hidup kita. Ya, untuk menjadi orang yang memiliki kualitas hidup di atas rata-rata, excellent. Yang Tuhan katakan tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, sempurna. Nah, yang pertama, perhatikan dirimu. Apakah kita sudah mengerti bahwa kita ciptaan Tuhan? Kalau belum, baca Kejadian 1, baca Kejadian 2, baca Kejadian 3. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan memulihkan mereka. Baca bagaimana manusia menutupi dirinya dengan daun yang artinya kebenaran diri sendiri. Lalu Tuhan datang membawakan, menyembelih binatang dan membuat baju dari kulit binatang yang tidak gampang hancur. Ya, tidak sama seperti daun yang sedikit 1, 2 hari, 3 hari terus kering, terus rontok seperti itu ya. Kita lihat di sini bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan karena Tuhan menciptakan kita serupa dan seturut dengan gambarnya. Men, adik-adik harus mengerti hal ini. Nah, lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan, Kak? Bagaimana caranya? Nah, yang kedua adalah untuk menjadi pribadi yang hidup di atas rata-rata, walaupun kita masih muda, untuk menjadi pribadi yang excellent, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalian di sekolah jangan berjalan bersama teman yang tukang nyontek. Nah, itu salah. Aduh, saya ini mau ujian tapi aduh saya tidak bisa, tadi malam tidak belajar, tadi pagi tidak belajar, minggu lalu tidak belajar. Terus kalian mulai lirik ke samping, ada teman yang pintar nyontek. Gimana dong caranya? Itu namanya kalian berjalan dengan teman yang tukang nyontek. Ya pantesan aja kehidupan tidak bisa mencapai kualitas hidup di atas rata-rata yang excellent. Berjalan bersama teman yang tukang nyontek. Atau mungkin ada yang di sekolahnya supaya dia terkenal, ditakuti, jalan sama anak-anak geng. Wah, ini salah. Salah ya anak-anak Hovers yang ada, salah. Jadi kita tuh harus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Gimana caranya, Kak? Berjalan bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus teladan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan Yesus idola yang paling utama dalam kehidupan kita. Jangan kita mengidolakan, ada sekarang ini yang banyak ini boy band atau girl band. Boy bandnya homo, lah kita gandrungin mereka, kita ngikut-ngikut jadi kayak begitu. Boy bandnya make upnya full banget, cowok tapi kayak cewek. Ya karena kita idolakan dia selalu yang sangat-sangat melekat di hati lebih daripada Tuhan, maka nanti gaya kita jadi seperti itu. Lambat laun kita mulai beli make up yang cowok-cowok. Ngapain? Aku mau jadi sama kayak dia, mau garis-garis mata, mau pakai lip gloss lah sedikit cowok. Atau cewek gitu-gitu. Ikut-ikut gaya-gaya hidup yang seperti idola kita. Jangan. Tapi kalau kita mau menjadi anak-anak muda yang memiliki kualitas hidup yang di atas rata-rata, excellent, maka kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya kita menjadikan Tuhan Yesus teladan yang utama dalam hidup kita. Maka kita bisa jadi orang yang memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Mari kita lihat teladan apa saja yang ada dalam kehidupan Yesus.
Yang kakak ambil ini hanya sebagian kecil dari begitu banyak teladan yang sempurna yang Yesus miliki. Yang Yesus lakukan dalam kehidupannya untuk menjadi berkat bagi kita. Nah, yang pertama adalah teladan dalam penderitaan. Kita bisa baca itu dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Adik-adik bisa buka di rumah. Sambil kakak menyampaikan firman Tuhan, adik-adik buka 1 Petrus 2 ayat 21. Di sana adik-adik bisa melihat bahwa Yesus itu adalah teladan yang sempurna dalam penderitaan. Kak, kok penderitaan? Aku kan masih muda, jangan bicara penderitaan dong. Adik-adik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti yang namanya penderitaan. Kita harus melihat bagaimana Yesus rela menderita karena kasih yang begitu besar dalam kehidupannya untuk kita. Bahkan menderita sampai mati di kayu salib, itu adalah teladan yang sempurna. Untuk apa? Untuk nebus dosa kita. Semua nih, yang bandel-bandel mungkin, yang bertobatnya setengah-setengah. Yesus tebus dosa. Dosa kita ditebus melalui penderitaannya. Makanya lihat, ini contoh teladan yang sempurna. Ya. Lalu yang kedua, teladan kerendahan hati. Mau contoh kerendahan hati yang sempurna? Contohi Yesus. 1 Petrus di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kalian bisa buka di sana. Kalian lihat begitu banyak sebenarnya ayat-ayat yang bisa menunjukkan bahwa Yesus menjadi contoh yang sempurna dalam kerendahan hati. Tapi kakak ambil ayat ini, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kalian bisa buka dan baca di rumah. Kalian bisa lihat dahsyatnya Yesus itu, ya. Idola-idola kalian yang kalian idolakan di dunia ini masih begitu banyak kekurangan. Kalian gak tahu, cuma di depan-depannya aja bagus. Gak tahu di belakang kamera seperti apa. Tapi ini Yesus memiliki kerendahan hati yang nyata, yang bisa menjadi tolak ukur untuk kita menjadi contoh dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent dalam kerendahan hati, pribadi-pribadi yang di atas rata-rata dalam kerendahan hati, seperti itu ya. Lalu Yesus juga itu menjadi teladan dalam sikap yang dia ambil untuk tetap tidak melakukan dosa. Yesus tidak berdosa. Dan Yesus adalah teladan yang sempurna, ya, teladan yang sempurna untuk hal ini, tidak melakukan dosa. Kita bisa melihat itu dalam 1 Petrus 2 ayat 28. Kalau kita berkata, Kak, saya ini gudangnya dosa. Semua juga manusia setelah jatuh ke dalam dosa, kita bisa dibilang gudangnya dosa. Tetapi nih lihat, Yesus adalah pribadi yang sempurna, yang tidak pernah melakukan dosa. Dia memberikan contoh yang sempurna itu kepada kita. Yesus memberikan teladan yang sempurna itu kepada kita. Masa kita tidak bisa? Sedangkan firman Tuhan berkata, Allah itu kudus, maka kita harus menjadi hidup dalam kekudusan. Aduh Kak, sulit Kak, saya kan masih muda. Lihat teladan. Yang kakak bilang tadi apa? Tidak segampang membalik telapak tangan untuk memiliki kualitas hidup yang di atas rata-rata. Tetapi pasti bisa. Kenapa? Nih ada contohnya, teladan yang sempurna, Yesus. Nah, lalu Yesus juga adalah teladan yang sempurna dalam beriman. 1 Petrus 2 ayat 24. Kalau kalian berkata bahwa saya ini adalah anak-anak muda yang sulit memiliki iman. Masuk gereja aja kah setahun sekali. Atau cuma ada event-event tertentu. Atau nantilah kalau misalnya Natal, Paskah gitu-gitulah 17 Agustus baru datang gereja. Lihat, Yesus adalah teladan yang sempurna dalam beriman. Kalian bisa buka itu dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Berarti kita juga bisa menjadi orang yang memiliki iman yang teguh. Kenapa? Karena Yesus sudah mencontohkannya dalam kehidupan kita. Dia adalah teladan yang sempurna dalam iman. Nah, kita harus tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia bisa di-up untuk menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Bukan hanya kelihatan fisiknya aja yang di atas rata-rata, bukan hanya dalam pendidikan yang
prestasi dalam semua yang di atas rata-rata, tapi juga kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Kehidupan kita secara pribadi, kehidupan rohani kita. Apakah orang-orang yang apakah orang-orang percaya, anak-anak muda Kristen, terus yang punya prestasi, yang punya pendidikan yang bagus, itu juga tidak bisa dikatakan excellent? Kalau mereka punya ini dalam kehidupan mereka, bukan hanya bukan hanya memiliki kualitas di atas rata-rata dalam kehidupan jasmani, tetapi juga rohaninya di-up menjadi rohani yang kualitasnya di atas rata-rata, maka mereka bisa menjadi pribadi yang excellent dalam segala aspek kehidupannya. Pendidikan, karir, apalagi kehidupan. Tuhan bisa meng-up itu semua. Asalkan kehidupan kita secara rohani juga harus menjadi kehidupan yang excellent, di atas rata-rata. Kita menjadi contoh bagi dunia bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak Hovers, anak-anak GPDI Mahanaim ya, anak-anak remaja di GPDI Mahanaim itu adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki prestasi yang besar, prestasi yang banyak, tetapi juga anak-anak yang memiliki mental yang kuat. Anak-anak yang memiliki sikap hidup yang baik, sikap hidup yang luar biasa. Waktu mereka lihat, mereka mencari tahu apa yang menjadi kunci sehingga anak-anak remaja GPDI Mahanaim, Hovers ini adalah anak-anak muda yang dalam kehidupannya, dalam seluruh aspek kehidupannya memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Orang akan bertanya-tanya, ya, kenapa dia sangat luar biasa sekali, bukan cuma pendidikan aja, bukan cuma dalam karir saja, tapi sikapnya juga itu. Setiap kali dia menunjukkan sikap di mana dia berada, di situ dia menjadi berkat. Di situ dia membuat orang merasa diberkati dengan keberadaan dia di tempat itu. Nah, kesimpulan pada hari ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan semestinya harus menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Amin. Di atas rata-rata, memiliki kualitas hidup yang di atas rata-rata. Mengapa? Karena kita memiliki firman dalam kehidupan kita, memiliki Roh Kudus yang menjadi penolong kita, memiliki teladan yang sempurna yaitu Yesus. Nah, ingat bahwa 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, jadi walaupun kita masih muda, kita harus menjadi teladan dalam seluruh aspek hidup kita. Ya, jadi di atas rata-rata yang dimengerti oleh dunia itu berbeda dengan yang Alkitab maksudkan. Dunia mengukur excellent atau kualitas hidup di atas rata-rata berdasarkan apa yang terlihat baik menurut pandangan manusia. Tetapi excellent di atas rata-rata yang Alkitab maksudkan adalah kesempurnaan hidup secara utuh yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia pada saat penciptaan. Amin. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan mampu untuk menjadi sempurna, mampu untuk memiliki kualitas hidup di atas rata-rata, mampu untuk menjadi orang-orang yang excellent. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan Kakak akan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan, Hovers Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang membentuk kehidupan mereka untuk memiliki kualitas hidup di atas rata-rata, untuk menjadi pribadi-pribadi yang excellent Tuhan dalam seluruh Tuhan Yesus aspek hidup mereka. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus Engkau Allah yang dapat membentuk mereka. Mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang indah di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan orang tua mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada sekarang Tuhan, biarlah penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Masa muda mereka, masa depan mereka, kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ada harapan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini Tuhan,
Hamba-Mu Tuhan akan berdoa Tuhan, berkat kepada semua anak-anak yang ada ya Bapak. Bagi yang mau menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan Kakak akan berdoa berkat buat kalian. Terimalah berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus dan penyertaan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat sepenuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.